menerpa relung hati yang saat ini terpaut dalam jalinan cinta suci. Kebahagiaan terpancar bersih di wajah kedua mempelai, begitu anggun, indah dan mempesona. Riha nadhifah biduril jannah seakan terasa hadir di tengah-tengah kita semuanya, angin bersih dari cahaya surga. Dengan niat tulus suci beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan sebagian dari agamanya, terlaksana janji suci pernikahan yang dimulai dari jalan setapak menuju pelaminan, yang akan menghantarkan kedua mempelai menuju rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga, laksana rumah tangga uswatun hasanah Rasulullah dengan Khadijah tercintanya, didampingi ayahanda dan ibunda. Terasa lengkap kebahagiaannya untuk menatap masa depan yang lebih menjanjikan dalam bingkaian rumah tangga. Begitu indahnya rumah tangga ketika dihiasi dengan niat yang suci. Betapa indahnya keluarga ketika terpatri dua suci, dua hati menjalin satu niat. Alhamdulillahirabbil alamin selalu terucap dari bibir indahnya, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini nikmat bersandingnya kedua mempelai di pelaminan indah. Pintu rumah tangga terbuka sudah untuk keduanya. Teriring doa alif bainahuma kama alaf baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, satukanlah ikatan batin di antara mereka berdua, laksana Yusuf dengan Zulaikha. Senyum simpul indah bahagia merekah dari bibir mempelai putri. Seakan bidadari surga pun turun ke bumi untuk menyaksikan peristiwa indah, peristiwa suci hari ini. Hadirin hadirat, semuanya terpukau melihat betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa sucinya mempelai putri. Mohon untuk istirahat sejenak, duduk di singgasana, duduk di pelaminan. Untuk Bizantin silahkan memberikan hiburan dengan ciri khas orkes gambusnya sembari menunggu hadirin yang belum hadir, dan juga prosesi tepuk tangan insya Allah dilaksanakan kurang 10 menit lagi, bisa diisi dengan lagu-lagu yang ada. Sambil menunggu tepuk tangan, satu lagu dari Bizantin. Allahumma sholli ala Muhammad. من تذكر جيران بذي سلم من تذكر جيران بذي سلم ما زدت دمعا جرى
من مكنة بدمي هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم يا لائمي في الهوى العطر معذرة إني إليك ولو أوصفت لم ترد عن سراب ضيف من أهوى فأركني والحب يعترض اللذات بالألم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر نهي فلا أحد أبر في قول الله ولا نعم
Sekar Mayang mohon diiringi musik organ dari Bizantin. Allah Maha Bijak, Allah Maha Perkasa, Allah berkuasa atas segalanya. Dan di sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakannya riha nadhifah minuril jannah dengan Ardillah Halim sebagai suami dan istri. Dimohon manggolo untuk berdiri, mengambil mayang yang ada untuk menjemput mempelai pria. Dua jejaka tampan akan menjemput mempelai pria demi segera untuk dikukuhkannya menjadi pasangan yang sah menurut adat Jawa dengan adanya sekar mayang. Sekar mayang ini dirangkai dari janur kuning. Kita ambil makna dari janur kuning, jaa wus teko. Apa nurun pepadang? Kun ono sira manten iku ni aman ngrasakno pira-pira nikmat. Filosofi yang ada di sekar mayang dari janur kuning ini adalah doa untuk kedua mempelai. Semoga dipertemukannya kedua mempelai dengan sarana sekar mayang dari janur kuning. Kedua mempelai mendapatkan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya. Berjalan dengan gagah perkasa, melaksanakan tugas dan mulia, menjemput mempelai pria Ardillah Halim. Dari depan kita saksikan bersama seseorang yang akan datang dinilai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sebagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu pernikahan. Dengan kemantapan hati, dengan kemantapan lahir dan batin, kedua mempelai akan menuju tempat temu temanten. Di tempat temu temanten sudah tersedia berbagai macam bunga yang itu semuanya mengandung doa untuk kedua mempelai. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullahu ajmain. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullahu ajmain. Mari kita membaca Al-Fatihah untuk memberikan doa sebelum acara temu temanten dilaksanakan. Liridallah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Domas mohon untuk mengambil mayang
Bapak Ibu para rawuh dimohon berdiri sejenak guna memberikan doa atas dipertemukannya kedua mempelai diiringi musik temut manten dari Orkes Gambus Bizantin Kediri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu diperkenankan duduk kembali. Kembali acara berikutnya diiringi Bizantin Kediri. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah temu temanten kedua mempelai menurut versi Jawa. Selama prosesi acara temu temanten tadi, Bapak Ibu mempelai laki-laki kakinya dibersihkan dengan air bunga 3 macam. Yang pertama, kedua kaki dari mempelai pria disucikan dengan saripati dari bunga mawar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga keluarga mereka berdua harum melaksana mawar, mawaddah warahmah, penuh cinta, penuh kasih dari muda sampai tua. Yang berikutnya, kedua kaki dari mempelai pria disucikan dengan saripati dari bunga kantil sebagai bentuk gambaran doa. Semoga apa yang menjadi cita-cita, semoga apa yang menjadi cita dan cinta dari kedua mempelai berhasil dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kedua kaki dari mempelai pria disucikan dengan saripati dari bunga kenanga. Kenanga asal kata kona'ah yang artinya kedua mempelai sudah saling menerima di antara yang satu dengan yang lainnya, menerima dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dan tentunya juga menerima dengan segala kelebihannya. Berikutnya kedua mempelai akan melaksanakan acara sindur binayang. Keduanya akan digendong menuju pelaminan, dihantarkan oleh Hayanda. Beliau Bapak Haji Ulum Bastomi SAG MSI, dan kemudian diikuti oleh Ibunda Ibu Hajah Zulikhatin Sarjana Pendidikan Islam untuk menuju pelaminan. Filosofi Jawa digunakan, alon-alon waton kelakon, gremet sing penting selamat. Dengan langkah yang santai akan tetapi mantap, beliau Bapak Haji Ulum mengawal putra-putri tercintanya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan yang mulia dari orang tua yang ingin menyaksikan putra-putrinya selalu dikaruniai kebahagiaan, ketentraman, kedamaian selama membangun rumah tangga. Terlihat jelas beliau Bapak Haji Ulum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, panjenengan semuanya terdiam khusyuk khidmat. Hati panjenengan semuanya selalu berdoa untuk mendoakan kedua mempelai. Doa panjenengan dimohon sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga doa dari ayahanda dan ibunda. Sampailah kedua mempelai di pelaminan akan duduk di singgasana yang telah lama dinantikannya, telah lama ditunggu kehadirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini ijabah mendengar doa dari kedua mempelai, sehingga di hari yang penuh berkah dan barokah ini mereka bersanding di singgasana cinta, penuh dengan doa, penuh dengan kebahagiaan. Merupakan satu rangkaian acara temu temanten yang pertama, yaitu acara bobot timbang atau pangkon timbang. Acara ini melambangkan bahwasanya bobot, bibit, dan bebet dari kedua mempelai telah seimbang, telah sama, telah kafaah, telah kufu, sama dalam segalanya.
minta persaksian dari hadirin semuanya. Bagaimana kedua mempelai cocok? Pas? Alhamdulillah. Kita doakan bersama, semoga menjadi jodoh dunia sampai di surga. Amin. Selesai? Selesai acara bobot timbang, dilanjutkan acara berikutnya dengan istilah tanam lebet tandur jeruk. Beliau Bapak Ulum berdiri di depan kedua mempelai dengan memegang kedua pundak mempelai, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan doa orang tua untuk anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kedua mempelai duduk. Kedua mempelai duduk di singgasana cinta. Acara ini melambangkan bahwa orang tua menanam rasa cinta, menanam rasa kasih, menanam rasa sayang dari kedua mempelai yang akan dipupuk dengan nasihat dari ulama, nasihat dari orang tua, yang diharapkan benih cinta yang ditanam ini suatu saat akan tumbuh dengan lebatnya, tumbuh dengan bahagianya, mewujudkan cita-cita bahagia, dikaruniai anak yang solih dan solihah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, merupakan satu rangkaian dari acara Abu Temanten yang berikutnya adalah Kacar Kucur. Sesuai dengan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga. Seorang laki-laki adalah presiden dalam rumah tangga. Maka harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga kecilnya. Bertanggung jawab kebutuhan batin dari istrinya. Bertanggung jawab kebutuhan lahir dari istrinya. Bekerja siang dan malam demi untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai bukti tanggung jawab dari seorang pria. Doa dari orang Jawa melalui acara Kacar Kucur, adanya beras kawak, ketan kawak, dan uang receh, ini semua adalah simbol dan doa. Beras kawak, semoga kebutuhan pangan dari kedua mempelai selalu tercukupi dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang berikutnya adalah ketan kawak, doa dari rasa cinta keduanya. Cinta yang benar-benar suci, tulus, ikhlas, lahir dan batin. Cinta yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang bukan didasari hanya nafsu belaka, akan tetapi ibadah mendominasi niat dari keduanya. Kemudian untuk ubor rampe atau piranti Kacar Kucur yang telah diterima oleh mempelai putri akan dititipkan kepada ayahanda dan ibunda sebagai bentuk gambaran bahwasanya mereka merasa masih baru dalam mengarungi rumah tangga, membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan dari kedua orang tuanya, dari ayahanda dan ibundanya. Diterima oleh beliau Bapak Ulum sekalian Ibu. Saat ini juga beliau Bapak Ulum dan Ibu mendapatkan tugas besar untuk mengawal keluarga dari kedua mempelai menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullahu ajma'in. Berikutnya kedua mempelai akan saling menerima suapan nasi cinta dan nasi sayang yang akan disuguhkan oleh Domas yang mendapatkan tugas untuk menjadi pelayan dari sang raja dan sang ratu yang sekarang lagi bercengkrama bahagia di singgasana cintanya. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullah, nasi yang akan digunakan oleh kedua mempelai bagian dari nasi yang disediakan untuk walimatul urus. Beliau para alim, beliau para ulama telah menyatakan bahwa juga ada hadis yang menyatakan makanan atau hidangan yang dihidangkan dalam walimatul urus
adalah hidangan yang penuh berkah dan keberkahan. Untuk itu, sebagian dari hidangan itu akan dirasakan untuk kedua mempelai demi untuk mendapatkan barokahnya dari walimah. Mempelai putri sebagai bentuk pelayanan seorang istri kepada suaminya akan memberikan suapan terlebih dahulu. Mempelai putri, silakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mulai hari ini ridallah fi ridaz zauj. Ridhonya Allah tergantung ridho dari suami Neng Riha. Untuk itu, untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan suapan nasi cintanya kepada sang suami tercinta dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Atas nama Bapak Haji Ulum Bastomi SAG MSI dan Ibu Hajah Zulihotin SPDI, setelah mendengarkan penyerahan mewakili mempelai pria Ananda, sudah jadi suami tidak lagi disebut Ananda, Mas Ardillah Halim SH Al-Hafil, nanti istrinya kalau nyentuh wudhu ya. Mudah-mudahan mempelai berdua senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan melahirkan putra-putri yang soleh solihah di masa-masa yang akan datang. Atas nama Bapak Haji Ulum Bastomi dalah keluarga, sudah saya dengarkan penyerahannya, sekaligus pengenalan keluarga mempelai pria kepada masyarakat Patian Rowo, masyarakat Kabupaten Nganjuk. Semua yang disampaikan saya terima dengan lapang dada. Penyerahan kemanten pria kita terima. Mari bersama-sama dengan keluarga mempelai pria dari Bone, Sulawesi, anak kita doakan. Mudah-mudahan menjadi mempelai seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan menjadi mempelai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mohon maaf para tamu undangan kalau masuk ke tempat ini melewati berbagai jalan yang sulit. Dan ini sudah kita laporkan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk supaya segera ada jalan tol dari sini ke tempat yang lebih baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, utamanya kepada anakku Riha Nawifah min Nuril Jannah. Anda sekarang punya tugas beban berat. Hari-hari kemarin Anda punya kewajiban bakti kepada kedua orang tua, dan itu tidak boleh dikurangi sedikit pun. Sekarang bertambah kewajiban itu, yakni taat kepada suami, mengikuti apa yang dikehendaki oleh suami,
seorang wanita yang muti'ah, seorang putri yang taat kepada suami tetapi tidak mengurangi untuk taat kepada kedua orang tua. Bahkan sekarang Anda bertambah kewajibannya, yakni mentaati mertua. Doakan Mas Bapak Anda, Bapak Ulum Bastomi, bisa mengikuti jejak tetangga dari Kemanten Pria yang punya tetangga Bapak Yusuf Kalla. Wis dadi wakil bupati, kira-kira munggah titik ngono wis gak patek kangelan. Amin Allahumma amin. Saya berharap taatlah kepada suamimu, taatlah kepada kedua orang tuamu, dan jadikan itu bagian dari penambahan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada para tamu undangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau persiapan hanya bisa seperti ini. Dan untuk Kemanten Pria, jangan punya anggapan tempat yang sedemikian megah ini akan terus berdiri seperti ini, karena besok akan berpindah ke persewaan yang lain. Karena itulah hari ini Anda menjadi pengantin di pelaminan. Anda dilihat oleh orang banyak, Anda dijadikan sumber motivasi bagi calon-calon pengantin, jadi sumber motivasi jadi pengantin-pengantin lama. Saya juga ngomong sama istri saya, kalau Dek, kita dulu itu waktu jadi manten itu juga sama gantengnya dengan kemanten laki dan sama cantiknya dengan kemanten putri. Saya dan istri saya tadi waktu berangkat ke rumah, saya lihat istri saya kok sudah kelihatan tua. Tetapi saya telah lihat foto saya sendiri tambah nemen mana. Karena itu mari para pengantin-pengantin lama ini kita jadikan motivasi baru, sehingga nanti ketika kita pulang ke rumah menjadi pengantin baru lagi, mantu-mantu kongkon lungo, anak-anak kongkon ngalih, rumah itu menjadi rumah kita. Kalau perlu Pak Ulum Bastomi beserta Ibu nanti malam tidur di masjid, supaya kemanten berdua merasa leluasa dalam melaksanakan ritual Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf yang tidak terhingga kepada kedua mempelai, kepada perwakilan keluarga dari Sulawesi, dan juga kepada segenap tamu undangan yang rawuh di tempat ini. Kami berharap keluarga Sulawesi bisa menginapkan, nggak mungkin langsung pulang ke Sulawesi juga. Tunggulah di sini sampai selesai acara, dan seterusnya saya mohon barokah doa Fatihah. Mudah-mudahan mempelai berdua ini memperoleh barokah dari suratul Fatihah sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam perlindungan Allah Jalla wa'ala, dan akhirnya senantiasa dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Bapak Haji Ulum Bastomi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala man min sunnatihin nikah habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Sungkem hormat taklim dumateng para kiai. Niki sing rawuh mboten namung kiai, kiai campur dukun. Jadi matur napa niki. Dan Mbah Yai Mansur, insyaallah niki dungane mustajabah setengah wali. Kiai Haji Wahid Badrus, Mbah Yai Asfia, saha kiai-kiai lintu ingkang boten saged kawula sebat setunggalipun. Apa lahari dalah ibu dalah sedaya rombongan keluarga pisan saking Bone Makassar. Hadirin hadirat jamaah walimatul arus sami ugi ingkang dinas pakai masker utawi ingkang maskere dledek nglomprot. Dukun kan maskeran niku mboten saged, nek dokter niku saged titet ngaten. Kiai-kiai ngoten niku nek maskeran melorot kabeh. Mempelai berdua yang sangat berbahagia, mantene 3, sing setunggal enggal, sing kalih lawas. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Ananda Ardila dan Ananda Riha, panjenengan berdua saat ini melaksanakan pernikahan. Pernikahan ini sunnatun min sunnati Rasulillah Muhammad SAW. Pernikahan ini syariatun min syariatillah. Maka tidak ada sunnah Rasul dan tidak ada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan oleh manusia yang tidak membawa kemuliaan dan keberkahan. Maka pernikahan ini aslinya berkah. Pernikahan ini aslinya mulia. Bila nanti pernikahan yang panjenengan laksanakan keberkahannya hilang dan kemuliaannya hilang, berarti ada yang salah yang panjenengan lakukan di dalam pernikahan. Ada kalanya niatnya yang salah, ada kalanya akhlak-akhlak pernikahan tidak dijalankan. Allah Ta'ala telah menjamin di dalam Al-Quran bahwa pernikahan ini akan membawa kekayaan. Iyakunu fuqara'a yuhnihimullahu min fadli. Maka apabila panjenengan berdua dalam mengarungi mahligai pernikahan, ada kesempitan rizki, ada kekurangan rizki, dan rizki menjauh dari panjenengan berdua, mesti ada akhlak-akhlak pernikahan yang ditinggalkan. Pernikahan aslinya membawa kebahagiaan karena Allah juga sudah berjanji litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Maka jika kalian di dalam melaksanakan pernikahan dan mengarungi mahligai rumah tangga ini
tidak ada kebahagiaan. Yang salah bukan syariatnya, yang salah bukan tuntunan. Pernikahan ini pintu dari keberkahan, dan pernikahan ini pintu dari kebahagiaan. Untuk melaksanakan pernikahan sangat mudah. Seperti sholat, untuk menjalankan sholat gampang, untuk menjalankan puasa gampang. Yang sulit bagaimana kita khusyuk dan khudur di dalam sholat, sehingga sholat kita bisa menimbulkan hikmah tanha anil fahsya'i wal munkar. Untuk berpuasa mudah, asalkan panjenengan malamnya niat, pagi mulai terbit fajar sampai hurufus syams panjenengan bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, puasa panjenengan sah. Tapi bagaimana puasa bisa menimbulkan la'allakum tattaqun bagi kita semua? Ini yang sulit. Nikah juga begitu, syarat rukunnya gampang. Asalkan walinya sudah ijab, panjenengan qabul Mas Ardi, ada mempelai wanita, ada kedua saksi dan ada mahar, maka pernikahan ini sah. Tapi yang sulit adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ini akhirnya timbul keberkahan. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah niki dambaan bagi setiap manusia. Sehingga di dalam kalam asal Arab, rumah tangga niku kalau bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa guyub rukun cara wong Jawa, baiti janati. Rumah tangga niki seperti surga, nikmat dan semuanya merasakan nikmat. Orang tua merasakan kenikmatan, mertua merasakan kenikmatan, yang laki merasakan kenikmatan, yang istri merasakan kenikmatan, anak-anak juga begitu. Sehingga rumah tangga niki nek saged sakinah mawaddah warahmah, dari kenikmatan dan dari kebahagiaan ini akan menimbulkan keberkahan. Wong rumah tangga niki nek bahagia, wong lanang sehat, wong wedok sehat, rizkine kathah. Mila wong lanang-lanang ngeten niki wajahe niki saged ditingali. Sing wedok sabar napa mboten, sing wedok taat napa mboten niku saged ditingali. Kapan sing lanang awet enom cerah ngeten berarti sing putri sabar. Sing putri taat. Kapan sing lanang ngeten iki gelis tuwek, tek ndledek mengkleh-mengkleh ngeten berarti sing wedok niki kereng. Rumah tangga ngeten iki nek sing wedok kereng ngeten, sing lanang gampang stroke. Jere Yai Mansur. Mila kan ada satu cerita. Ada orang ingin sowan kepada kiai. Kiai ini punya anak 5. Yang anak 5 ini sudah dibuatkan rumah di depan abahnya. Akhirnya dalem ini jejer-jejer ngoten. Si tamu niki badhe sowan dateng abahe tapi keliru dateng putrane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing duwe omah niki kuru, rambutnya putih. Leti dugi ngriya, pacakane mang paras dimbuh. Nek sing wedok-wedok ngeten iki dibiji Pak Ulung. Parase kayak kelas gini.
Jajan niku dibuka tok niku lho dinilai. Rawon mawon dinilai. Wong wedok niki perasaan, tiang putri niki mboten isonan. Wataknya tidak sama. Apalagi Nganjuk sama Makassar. Bugis dengan Jawa tidak sama. Budayanya tidak sama. Latar belakang pendidikan tidak sama. Keluarga Pak Lahari sama keluarga Pak Ulum tidak sama. Pak Lahari niki guru dinas, Pak Ulum niki DPR, yang penting petungi. Pak Ulum niki pokoknya nopo-nopo sing penting petungi. Nek Pak Lahari boten diulang titik-titik terenten urut ngoten. Ndak sama niki. Mangke Mbak Riha dateng riko niki tertib, ndak sama. Mas Ardi di sini gampang Pak Ulum niku Mas Ardi, sing penting petungi. Panjenengan yang S2 menjelang S3